Kisah ini bercerita tentang seorang gadis desa yang miskin dan sering dihina dan secara tidak sengaja bertemu dengan raja buaya yang tampan. Dan inilah yang terjadi. Di tepi sungai yang berkilau, Sari berdiri dengan kedua tangan terendam air. Ia sedang mencuci pakaian-pakaian penduduk desa yang telah menumpuk, sambil sesekali melirik ke arah langit biru yang cerah. Hari itu adalah hari biasa di desanya. Tetapi, bagi Sari, setiap detik adalah perjuangan untuk mengubah nasibnya. Dengan rambut panjang yang tergerai dan wajah yang bersih, Sari adalah gadis sederhana yang selalu berusaha melihat sisi baik dari kehidupan meski dikelilingi oleh kesulitan. Desa tempat Sari tinggal dikelilingi oleh hutan lebat dan bukit-bukit hijau. Sungai yang mengalir deras menjadi sumber kehidupan bagi penduduk desa. Namun bagi Sari, sungai itu lebih dari sekadar sumber air. Itu adalah tempat di mana ia bisa melupakan kesulitan hidupnya sejenak. Saat mencuci, ia seringkali membayangkan kehidupan yang lebih baik. Sebuah rumah yang nyaman, makanan yang melimpah, dan cinta sejati yang akan datang menjemputnya. Saat Sari asik mencuci, tiba-tiba ia mendengar suara gemericik air yang tidak biasa. Ia menoleh dan melihat sosok besar muncul dari dalam air. Jantungnya berdegup kencang saat ia menyadari bahwa itu adalah seekor buaya. Namun, berbeda dengan buaya lainnya, makhluk ini tampak sangat tampan dengan sisik berkilau dan mata yang bersinar tajam. Rasa takutnya perlahan-lahan tergantikan oleh rasa penasaran. Buaya itu mendekat dan mengangkat kepalanya dari air. "Hai, manusia kecil," sapanya dengan suara dalam dan lembut. "Namaku Raka." Sari terkejut bukan main. "Kau bisa berbicara?" tanyanya dengan nada ragu. "Ya, aku bisa," jawab Raka sambil tersenyum. "Aku adalah Raja Buaya di sungai ini, dan aku sudah lama memperhatikanmu." Sari merasa aneh mendengar pengakuan itu. "Mengapa kau memperhatikanku?" tanyanya lagi. "Karena kau memiliki hati yang tulus," jawab Raka. "Aku melihat bagaimana kau bekerja keras setiap hari tanpa keluhan. Aku ingin mengenalmu lebih dekat." Sari merasa bingung sekaligus terpesona oleh sosok di depannya. Ia tidak pernah membayangkan akan berbicara dengan makhluk sepertinya, seorang raja buaya. Dalam hati kecilnya, ada rasa ingin tahu yang tumbuh tentang siapa Raka sebenarnya dan apa maksudnya mendekatinya. Hari-hari berlalu setelah pertemuan aneh itu, tetapi Sari tidak bisa melupakan Raka. Setiap kali ia mencuci di tepi sungai, ia berharap bisa bertemu lagi dengannya. Dan harapannya tidak sia-sia. Raka muncul kembali di hari-hari berikutnya, semakin akrab dan nyaman berbicara dengan Sari. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama di tepi sungai. Raka bercerita tentang kehidupannya di dalam air, sementara Sari menceritakan impian-impian kecilnya. Dalam setiap percakapan, Sari merasakan ketenangan dan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Raka bukan hanya sosok misterius, dia juga menjadi teman baik baginya. Suatu sore saat matahari mulai terbenam, Raka menatap Sari dengan serius. "Sari," katanya lembut, "aku ingin memberimu sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan." Sari menatap mata Raka dengan penuh rasa ingin tahu. "Apa itu?" tanyanya. "Aku ingin menikahimu," ungkap Raka tiba-tiba. Kata-kata itu menggantung. Di udara seperti mantra ajaib. Jantung Sari berdebar kencang, ia tidak tahu harus merespons bagaimana. Di satu sisi, tawaran itu terasa seperti mimpi indah, hidup dalam kemewahan bersama Raja Buaya yang tampan. Namun di sisi lain ada keraguan tentang bagaimana hidup sebagai istri makhluk dari dunia lain. "Menikah denganmu, apakah itu mungkin?" tanya Sari pelan. Raka tersenyum lebar. "Dengan cinta kita, segalanya mungkin." Saat senja mulai meredup dan bintang-bintang muncul satu persatu di langit malam, Sari merasa hidupnya akan segera berubah selamanya. Dia tahu bahwa keputusan ini akan membawa konsekuensi besar, tetapi rasa ingin tahunya tentang cinta dan petualangan baru membuatnya berani mengambil langkah pertama menuju masa depan yang tak terduga. Dengan hati berdebar dan pikiran penuh harapan, Sari memutuskan untuk menerima tawaran Raka. Awal dari sebuah kisah cinta antara manusia dan makhluk mistis dimulai di tepi sungai ini.
Sebuah pertemuan tak terduga yang akan mengubah nasib mereka selamanya. Hari-hari setelah pernyataan Raka terasa seperti mimpi bagi Sari. Setiap kali ia mencuci di tepi sungai, bayangan Raja Buaya tampan itu selalu menghiasi pikirannya. Rasa berdebar yang menghinggapi hatinya membuatnya sulit berkonsentrasi pada pekerjaan sehari-hari. Teman-teman desa mulai memperhatikan perubahan pada Sari. Senyumnya yang lebih cerah dan tatapan matanya yang penuh harapan tak bisa disembunyikan. Suatu sore, saat matahari mulai merunduk di balik bukit, Sari kembali ke tepi sungai. Ia tahu Raka akan menunggunya di sana. Dengan langkah ringan, ia menghampiri tempat mereka biasa bertemu. Dan benar saja, Raka sudah menunggu dengan senyuman lebar di wajahnya. "Selamat sore, Sari," sapa Raka sambil melambaikan tangan. "Selamat sore, Raka," balas Sari dengan semangat. "Aku tidak sabar untuk mendengar cerita-cerita darimu hari ini." Raka mengangguk dan mulai bercerita tentang kehidupan di dalam air, tentang teman-teman buayanya yang lucu dan berbagai petualangan yang ia alami. Sari mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh kisah-kisah yang membuatnya merasa seolah-olah ia sedang menyelami dunia lain yang penuh warna. Setelah beberapa saat bercerita, Raka menatap Sari dengan serius. "Sari," katanya lembut, "aku ingin kita berbicara tentang masa depan kita." Sari merasakan jantungnya berdegup kencang. "Masa depan?" tanyanya ragu. "Ya," jawab Raka. "Aku ingin menikahimu dan membawamu ke kerajaanku. Di sana, kau akan hidup dalam kemewahan dan kebahagiaan." Sari terdiam sejenak, memikirkan tawaran itu. Hidup dalam kemewahan? Semua impiannya seolah-olah berada dalam jangkauan tangan. Namun, ada keraguan yang menggelayuti pikirannya. "Tapi, bagaimana jika orang-orang desa tidak menerimaku? Aku hanya seorang gadis miskin." Raka tersenyum lembut. "Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Cintaku padamu lebih besar daripada segala rintangan yang mungkin ada. Aku akan melindungimu dan membuktikan bahwa cinta kita bisa mengatasi segalanya." Sari merasa terharu mendengar kata-kata Raka. Ia melihat ketulusan di mata sang Raja Buaya, dan hatinya bergetar oleh harapan baru. "Baiklah," katanya akhirnya dengan suara bergetar. "Aku akan menikah denganmu." Raka melompat kegirangan, dan air sungai memercik saat dia bergerak cepat ke arah Sari. "Kau tidak akan menyesal. Aku berjanji akan membuatmu bahagia." Mereka berdua tertawa bersama, merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan saat mereka membayangkan masa depan bersama. Namun, di dalam hati Sari, ada sedikit rasa takut tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah pertemuan itu, persiapan pernikahan dimulai dengan cepat. Raka membawa Sari ke kerajaannya di bawah air untuk menunjukkan tempat tinggalnya yang megah, sebuah istana yang terbuat dari karang berkilau dan dihiasi dengan berbagai hiasan laut yang indah. Meskipun Sari merasa sedikit canggung berada di dunia baru ini, dia juga terpesona oleh keindahan tempat itu. "Ini adalah rumah kita," kata Raka sambil menunjukkan setiap sudut istana. "Semua ini akan menjadi milikmu." Sari tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Istana itu lebih megah daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Namun, saat mereka berjalan melalui lorong-lorong istana, ia merasakan tekanan dari tanggung jawab baru yang akan datang bersamanya. Malam sebelum pernikahan, mereka tiba. Sari duduk sendirian di tepi sungai tempat pertama kali mereka bertemu. Bulan bersinar terang di langit malam, dan air sungai berkilau seperti permata. Dia merenungkan kehidupannya yang akan segera berubah selamanya. "Apakah aku siap untuk semua ini?" gumamnya pada diri sendiri. Namun ketika dia memikirkan wajah Raka, senyumnya yang hangat dan kata-kata manisnya, semua keraguan itu perlahan-lahan menghilang. Dia tahu bahwa cinta adalah kekuatan terbesar dalam hidupnya, dan bahwa dia harus mengambil risiko untuk mengejar kebahagiaan sejatinya. Dengan tekad baru, Sari kembali ke rumahnya untuk bersiap-siap menghadapi hari besar esok hari. Hari ketika dia akan menjadi permaisuri Raja Buaya tampan dan memulai babak baru dalam hidupnya yang penuh harapan dan impian. Keesokan harinya,
Desa dipenuhi dengan kegembiraan saat penduduk berkumpul untuk merayakan pernikahan luar biasa antara Sari dan Raka. Semua orang penasaran tentang bagaimana seorang gadis desa bisa menikahi makhluk dari dunia lain. Sebuah kisah cinta yang tak terduga namun penuh janji manis. Saat upacara dimulai dan semua mata tertuju pada mereka, Sari merasa jantungnya berdegup kencang. Dia tahu bahwa hidupnya akan segera berubah selamanya. Dan di dalam hatinya, dia berharap keputusan ini adalah langkah pertama menuju kebahagiaan sejati. Hari yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Langit cerah berwarna biru muda, dan angin sepoi-sepoi berhembus lembut, seolah-olah alam turut merayakan pernikahan Sari dan Raka. Desa kecil itu dipenuhi dengan suara tawa dan kegembiraan. Penduduk desa berkumpul di tepi sungai, tempat upacara pernikahan akan dilangsungkan. Semua orang penasaran untuk melihat bagaimana seorang gadis desa bisa menikahi Raja Buaya tampan. Sari bangun pagi-pagi sekali, merasakan campuran antara kegembiraan dan kecemasan. Ia mengenakan gaun pengantin sederhana, namun elegan yang terbuat dari kain halus berwarna putih, dihiasi dengan sulaman bunga-bunga kecil yang indah. Rambut panjangnya diikat rapi, dihiasi dengan bunga-bunga segar yang dipetik dari kebun dekat rumahnya. Saat melihat bayangannya di cermin, Sari merasa cantik, sebuah perasaan yang jarang ia rasakan sebelumnya. Ibunya, yang membantu menyiapkan Sari, tidak bisa menahan air mata kebahagiaan. "Anakku, kau sangat cantik," ujarnya sambil mengelus rambut Sari lembut. "Aku bangga padamu." Sari tersenyum, meskipun hatinya bergetar penuh rasa cemas. "Terima kasih, Bu. Aku harap semuanya berjalan lancar," jawabnya. Setelah semua persiapan selesai, Sari melangkah keluar rumah dengan langkah mantap menuju tepi sungai. Di sana, Raka sudah menunggu dengan penampilan yang memukau. Ia mengenakan hiasan dari kerang dan batu permata yang berkilau di bawah sinar matahari. Senyumnya membuat jantung Sari berdegup kencang. "Selamat datang, permaisuriku," sapa Raka dengan nada lembut. Sari merasa seolah-olah dia berada dalam mimpi indah saat Raka meraih tangannya dan membawanya ke tempat upacara. Penduduk desa sudah berkumpul di sekitar mereka, menantikan momen sakral ini. Suara musik tradisional mengalun lembut, menambah suasana magis pada hari itu. Upacara dimulai dengan doa-doa dan harapan dari para tetua desa untuk kebahagiaan pasangan ini. Sari merasa terharu saat mendengar kata-kata penuh harapan itu. Meskipun banyak orang yang skeptis tentang hubungan mereka, ada juga banyak yang mendukung cinta mereka yang unik. Saat Raka mengucapkan janji setia di hadapan semua orang, Sari merasakan air mata bahagia menggenang di matanya. "Aku berjanji akan mencintaimu selamanya," ucap Raka dengan suara dalam dan penuh perasaan. "Dan aku berjanji akan selalu bersamamu dalam suka dan duka," balas Sari dengan suara bergetar. Ketika mereka saling bertukar cincin, sebuah cincin indah terbuat dari kerang laut, semua orang bersorak gembira. Momen itu terasa begitu magis, seolah-olah waktu berhenti sejenak untuk memberi penghormatan pada cinta mereka yang tulus. Setelah upacara selesai, perayaan dimulai. Makanan lezat disajikan di sepanjang tepi sungai, nasi goreng, sayur-sayuran, segar, dan berbagai hidangan khas desa lainnya. Penduduk desa menari dan bernyanyi merayakan cinta pasangan ini. Suasana penuh keceriaan membuat Sari merasa sangat bahagia. Semua keraguan sebelumnya perlahan-lahan menghilang. Raka terlihat sangat bahagia saat melihat Sari tersenyum lebar. "Kau adalah cahaya dalam hidupku," katanya sambil menggenggam tangan Sari erat-erat. Sari merasa jantungnya bergetar mendengar kata-kata itu. "Dan kau adalah impianku yang menjadi nyata," balasnya dengan tulus. Seiring malam tiba, dan bintang-bintang mulai bermunculan di langit, suasana semakin meriah. Penduduk desa berkumpul di sekitar api unggun untuk berbagi cerita dan tawa. Raka memperkenalkan Sari kepada teman-temannya di dunia bawah air, sekelompok buaya yang tampak ramah dan bersahabat. "Ini adalah teman-temanku," kata Raka sambil menunjuk pada buaya-buaya besar yang muncul dari air dengan senyum lebar.
Mereka akan melindungimu seperti aku. Sari merasa sedikit canggung, tetapi juga terpesona oleh kehangatan yang ditunjukkan oleh teman-teman Raka. Mereka semua tampak senang menyambutnya sebagai bagian dari keluarga baru. Malam itu dipenuhi tawa dan kegembiraan. Sari merasa seperti seorang putri dalam dongeng. Namun di sudut hatinya, masih ada sedikit rasa khawatir tentang apa yang akan terjadi setelah perayaan ini berakhir. Saat perayaan mencapai puncaknya, Raka mengajak Sari untuk berdansa di tepi sungai. Mereka menari dengan lembut di bawah sinar, bulan purnama, dikelilingi oleh suara riuh penduduk desa yang merayakan cinta mereka. "Apakah kau bahagia?" tanya Raka sambil memandang dalam-dalam ke mata Sari. "Ya," jawab Sari tulus. "Aku sangat bahagia." Saat mereka berdansa, Sari merasa bahwa semua impian dan harapannya akhirnya terwujud. Dia tahu bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Dan meskipun ada tantangan di depan, cinta mereka akan menjadi kekuatan untuk menghadapi segala rintangan. Dengan hati penuh harapan dan cinta yang membara, Sari siap memasuki babak baru dalam hidupnya sebagai permaisuri Raja Buaya Tampan. Sebuah perjalanan yang penuh petualangan menanti mereka di depan. Setelah perayaan yang meriah, Sari melangkah ke dalam kehidupan barunya sebagai permaisuri Raja Buaya. Hari-hari pertama di istana terasa seperti mimpi yang indah. Istana yang megah dan menakjubkan itu terletak di dasar sungai, dikelilingi oleh terumbu karang berwarna-warni dan ikan-ikan yang berenang ceria. Setiap sudut istana dihiasi dengan hiasan laut yang memukau, menciptakan suasana magis yang membuat Sari terpesona. Raka selalu berada di sampingnya, memperkenalkan Sari kepada semua hal baru di dunia bawah air. "Ini adalah rumah kita sekarang," kata Raka sambil menunjukkan berbagai ruangan di istana. "Setiap sudutnya akan menjadi milikmu." Sari merasa terharu mendengar kata-kata Raka. Dia tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berubah sedemikian rupa. Namun, meskipun segala kemewahan dan keindahan mengelilinginya, ada rasa rindu yang menyelinap ke dalam hatinya. Rindu akan kehidupan sederhana di desa, teman-teman, dan keluarganya. Hari-hari berlalu, dan Sari mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Raka selalu berusaha membuatnya merasa nyaman, mengajaknya menjelajahi dunia bawah air, dan memperkenalkan Sari kepada teman-temannya yang lain. Mereka sering mengadakan pesta kecil dengan makanan lezat dan musik dari alat musik laut yang unik. Namun, meski hidup dalam kemewahan, Sari merasa ada sesuatu yang hilang. Dia merindukan interaksi dengan penduduk desa dan keceriaan mereka. Suatu malam, saat mereka duduk berdua di tepi kolam renang di istana, Sari mengungkapkan perasaannya kepada Raka. "Raka," katanya lembut, "aku sangat bersyukur atas semua ini. Namun, aku merasa kesepian tanpa teman-temanku di desa." Raka menatapnya dengan penuh pengertian. "Aku mengerti," jawabnya. "Kehidupan di sini memang berbeda. Tapi aku berjanji akan membawamu kembali ke desa untuk bertemu dengan mereka." Sari tersenyum mendengar janji Raka. Dia tahu bahwa cinta mereka kuat, tetapi kerinduan akan rumah tetap membekas dalam hatinya. Dalam upaya untuk mengatasi rasa kesepian itu, Sari mulai mencari cara untuk berkontribusi pada masyarakat bawah air. "Bagaimana jika aku membantu merawat terumbu karang?" usul Sari suatu hari. "Aku ingin memastikan bahwa semua makhluk laut di sekitar kita tetap aman dan sehat." Raka terlihat terkesan dengan ide Sari. "Itu ide yang bagus. Kita bisa mengadakan program untuk menjaga kelestarian lingkungan laut," katanya antusias. Dengan dukungan Raka, Sari mulai mengorganisir kegiatan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan ekosistem laut. Ia mengajak teman-teman Raka untuk bergabung dan bersama-sama mereka membersihkan sampah-sampah yang mengganggu keindahan terumbu karang. Kegiatan itu tidak hanya membuat Sari merasa lebih bermanfaat, tetapi juga membantu menjalin hubungan baik antara dirinya dan makhluk-makhluk laut lainnya. Seiring waktu berjalan, Sari semakin dekat dengan komunitas bawah air. Dia belajar banyak tentang kehidupan laut dan bagaimana menjaga keseimbangan ekosistem. Dia juga menemukan bahwa banyak dari teman-teman Raka memiliki cerita-cerita menarik tentang petualangan mereka di lautan. Namun, meski semua itu membawa kebahagiaan baru bagi Sari, ada saat-saat ketika dia merasa terasing dari dunia manusia. Suatu hari,
Saat dia sedang bermain-main dengan ikan-ikan kecil di sekitar terumbu karang, dia melihat sekelompok buaya lain mendekat. Mereka adalah anggota keluarga kerajaan yang lebih tua dan lebih konservatif. Siapa gadis ini? Salah satu dari mereka bertanya dengan nada skeptis. Dia adalah permaisuriku, jawab Raka tegas sambil berdiri di samping Sari. Mendengar kata-kata itu, buaya-buaya lain saling bertukar pandang, dengan raut wajah tidak percaya. Seorang manusia? Bagaimana mungkin kau memilihnya sebagai istri? Tanya salah satu dari mereka dengan nada merendahkan. Sari merasakan ketegangan di udara. Hatinya bergetar mendengar komentar-komentar sinis itu. Namun Raka tetap tenang dan menjelaskan betapa besar cintanya kepada Sari, serta komitmennya untuk melindungi dan menghormatinya. Cinta tidak mengenal batasan, kata Raka tegas. Sari adalah bagian dari hidupku sekarang. Meskipun Raka membela Sari dengan baik, ia tidak bisa menahan rasa cemas yang menyelimuti hati Sari setelah pertemuan itu. Dia merasa seolah-olah harus membuktikan dirinya kepada dunia baru ini. Bukan hanya sebagai istri Raka, tetapi juga sebagai individu yang berharga. Hari-hari berikutnya menjadi tantangan bagi Sari saat ia berusaha menemukan tempatnya di antara makhluk-makhluk laut lainnya. Ia terus bekerja keras menjaga ekosistem laut sambil mencoba menjalin hubungan baik dengan anggota keluarga kerajaan lainnya. Di tengah semua tantangan ini, cinta antara Sari dan Raka semakin kuat. Mereka saling mendukung satu sama lain dalam menghadapi rintangan-rintangan baru ini. Setiap malam sebelum tidur, mereka berbagi cerita tentang harapan dan impian masing-masing. Momen-momen kecil yang membuat ikatan mereka semakin erat. Sari menyadari bahwa meskipun hidupnya telah berubah secara drastis, cinta sejatinya bersama Raka adalah kekuatan terbesar dalam hidupnya. Dengan tekad baru untuk membuktikan dirinya bukan hanya sebagai permaisuri, tetapi juga sebagai bagian penting dari dunia bawah air ini, Sari bersiap menghadapi setiap tantangan yang akan datang. Karena dia tahu bahwa cinta sejatinya akan selalu bersamanya dalam setiap langkah perjalanan ini, kehidupan di istana bawah air semakin terasa menyenangkan bagi Sari. Dia telah berhasil menjalin hubungan baik dengan banyak makhluk laut, dan kegiatan menjaga terumbu karang yang ia inisiasi mendapatkan sambutan positif dari komunitas. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada sesuatu yang mengganjal dalam hati Sari. Sebuah rasa penasaran yang terus menghantuinya. Suatu malam, saat Sari dan Raka duduk berdua di tepi kolam renang di istana, Sari merasakan ada yang berbeda dalam sikap Raka. Dia tampak lebih serius dari biasanya, dan tatapannya kosong seolah sedang memikirkan sesuatu yang berat. Raka, Sari memulai dengan hati-hati. Ada yang mengganggu pikiranmu? Kau terlihat tidak seperti biasanya. Raka menghela napas panjang. Sari, ada hal yang perlu aku ceritakan padamu, katanya pelan. Sesuatu tentang diriku yang mungkin akan mengubah pandanganmu tentang kita. Jantung Sari berdegup kencang. Apa itu? Tanyanya, merasakan ketegangan dalam suara Raka. Aku bukan hanya Raja Buaya biasa, Raka menjelaskan. Ada alasan mengapa aku bisa berbicara dan hidup seperti manusia. Keluargaku memiliki kekuatan kuno yang membuat kami bisa berubah bentuk dari buaya menjadi manusia. Sari tertegun mendengar penjelasan itu. Kekuatan kuno? Apa maksudmu? Tanyanya bingung. Di dalam darahku mengalir sihir yang diwariskan dari generasi ke generasi, lanjut Raka. Namun, ada harga yang harus dibayar untuk kekuatan ini. Kami terikat pada sebuah kutukan, sebuah rahasia yang harus dijaga agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Sari merasa terjebak antara rasa ingin tahunya dan ketakutan akan apa yang mungkin dia dengar selanjutnya. Apa kutukan itu? Tanyanya. Pelan Raka menundukkan kepala, seolah merasa berat untuk melanjutkan. Jika kami tidak menjaga rahasia ini dengan baik, kami akan kehilangan kemampuan untuk berubah kembali menjadi manusia selamanya. Dan jika ada orang luar yang mengetahui tentang kekuatan kami, mereka bisa mengeksploitasi kami untuk kepentingan mereka sendiri. Sari merasakan ketegangan di udara. Dia tidak pernah membayangkan bahwa cinta mereka akan melibatkan rahasia sebesar ini. Apakah ada orang lain yang tahu tentang ini? Tanyanya cemas.
Beberapa anggota keluarga kerajaan tahu, jawab Raka dengan nada serius. Tapi mereka sangat berhati-hati untuk tidak membiarkan informasi ini bocor ke dunia luar. Sari merasa hatinya bergetar mendengar semua ini. Dia mencintai Raka, tetapi dia juga merasa terjebak dalam sebuah situasi yang lebih besar dari dirinya sendiri. Apa artinya semua ini bagi kita? Tanyanya dengan suara bergetar. Raka menatap Sari dengan penuh kasih sayang. Artinya aku harus melindungimu dari segala bahaya. Aku tidak ingin kau terlibat dalam masalah ini. Mendengar kata-kata itu membuat Sari merasa campur aduk antara rasa cinta dan rasa takut akan masa depan mereka. Dia tahu bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang langka dan berharga. Tetapi dia juga merasa bahwa dia perlu mengetahui lebih banyak tentang dunia baru ini. Raka, katanya perlahan, aku ingin tahu lebih banyak tentang keluargamu dan kekuatan ini. Jika kita akan bersama, aku harus memahami semua aspek dari hidupmu. Raka terlihat ragu sejenak sebelum akhirnya mengangguk setuju. Baiklah, aku akan membawamu bertemu dengan beberapa anggota keluargaku dan menjelaskan lebih lanjut tentang kekuatan ini. Hari-hari berikutnya diisi dengan persiapan untuk pertemuan tersebut. Sari merasa campur aduk. Di satu sisi, dia sangat ingin mengetahui lebih banyak tentang dunia Raka, tetapi di sisi lain, dia juga merasakan ketegangan dan ketidakpastian mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya. Akhirnya, hari pertemuan tiba. Raka membawanya ke sebuah gua besar di dalam terumbu karang tempat keluarganya berkumpul untuk pertemuan penting. Saat mereka memasuki gua tersebut, Sari merasakan aura misterius menyelimuti tempat itu. Di dalam gua, beberapa anggota keluarga kerajaan sudah menunggu, buaya-buaya besar dengan mata tajam dan sikap angkuh. Mereka semua tampak skeptis saat melihat Sari mendampingi Raka. "Ini adalah permaisurimu?" Salah satu dari mereka bertanya dengan nada merendahkan. "Ya," jawab Raka tegas sambil menggenggam tangan Sari erat-erat. "Dia adalah bagian dari hidupku sekarang." Sari merasa gugup di hadapan mereka. Tatapan tajam membuatnya merasa kecil dan tidak berdaya. Namun, dia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk membuktikan dirinya. "Aku ingin memahami lebih banyak tentang kekuatan kalian," kata Sari dengan percaya diri meskipun hatinya berdebar-debar. Beberapa anggota keluarga kerajaan saling bertukar pandang sebelum akhirnya salah satu dari mereka berbicara. "Kekuatan kami bukanlah hal sepele, manusia," katanya dingin. "Kami memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan antara dunia kami dan dunia manusia." Sari mengangguk memahami, tetapi dia juga merasakan tantangan dalam suara mereka. "Aku ingin membantu kalian menjaga keseimbangan itu," ujarnya tulus. "Aku mencintai Raka dan ingin menjadi bagian dari hidupnya dan dunia kalian." Suasana di dalam gua terasa tegang. Beberapa buaya tampak skeptis terhadap niatnya. Namun Raka berdiri teguh di sampingnya, memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan. "Dia bukan hanya seorang manusia biasa," kata Raka dengan penuh keyakinan. "Dia memiliki hati yang tulus dan cinta yang kuat untuk kita semua." Mendengar kata-kata itu membuat beberapa anggota keluarga kerajaan mulai melunak sedikit, tetapi masih ada keraguan di mata mereka. Sari tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan bahwa dia harus membuktikan dirinya kepada dunia baru ini agar bisa diterima sebagai permaisuri Raja Buaya Tampan, sekaligus menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara dua dunia. Dengan tekad baru dan cinta Raka di sisinya, Sari bersiap menghadapi tantangan-tantangan berikutnya, karena dia tahu bahwa cinta sejatinya akan selalu menjadi bintang penuntun dalam setiap langkah perjalanan ini. Kehidupan Sari di istana bawah air telah berubah menjadi serangkaian tantangan yang tak terduga. Meskipun ia berusaha untuk beradaptasi dan diterima oleh komunitas buaya, keraguan dan skeptisisme dari beberapa anggota keluarga Raka terus menghantuinya. Hari-hari berlalu, dan Sari merasa semakin tertekan oleh ekspektasi yang harus ia penuhi sebagai permaisuri. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar cerah di atas permukaan air, Sari duduk sendirian di tepi kolam renang istana, merenungkan semua yang telah terjadi. Raka sedang berada di luar, berbicara dengan anggota keluarganya tentang masalah yang semakin mendesak di dunia bawah air.
Sari merasakan ketegangan yang menggelayuti suasana. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika Raka kembali, wajahnya tampak serius. "Sari, kita perlu berbicara," katanya dengan nada tegas. "Ada masalah besar yang harus kita hadapi." "Masalah apa?" tanya Sari, merasakan jantungnya berdegup kencang. "Beberapa anggota keluargaku merasa bahwa hubungan kita tidak dapat diterima," jawab Raka. "Mereka khawatir tentang kekuatan kita, dan bagaimana keberadaanmu bisa memengaruhi keseimbangan antara dunia kita dan dunia manusia." Sari merasa hatinya jatuh. "Tapi aku tidak ingin merusak keseimbangan itu. Aku hanya ingin membantu," ujarnya dengan penuh emosi. Raka mengangguk, tetapi ekspresinya menunjukkan bahwa situasi ini jauh lebih rumit. Mereka tidak melihatnya seperti itu. Mereka percaya bahwa kehadiranmu bisa menjadi ancaman bagi kekuatan kami. Beberapa dari mereka bahkan mengusulkan agar kita dipisahkan. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong bagi Sari. "Dipisahkan? Tapi aku mencintaimu, Raka. Kita tidak bisa membiarkan orang lain menentukan nasib kita." Suaranya bergetar karena emosi. "Aku tahu," jawab Raka dengan nada lembut. "Tapi aku juga harus melindungimu. Jika mereka merasa terancam oleh hubungan kita, mereka mungkin akan melakukan hal-hal yang tidak terduga." Sari merasa bingung dan marah. Dia tidak ingin menjadi penyebab konflik antara Raka dan keluarganya. Namun, di sisi lain, dia juga tidak ingin menyerah pada cinta mereka begitu saja. "Raka," katanya dengan tegas, "aku tidak akan mundur hanya karena orang lain merasa terancam. Kita harus menunjukkan kepada mereka bahwa cinta kita lebih kuat daripada segala rintangan." Raka menatap Sari dengan penuh kasih sayang, tetapi dia juga tahu bahwa situasinya sangat rumit. "Kita perlu mencari cara untuk membuktikan bahwa hubungan kita adalah sesuatu yang positif bagi kedua dunia," ujarnya. Malam itu dipenuhi ketegangan saat Sari dan Raka merencanakan langkah-langkah selanjutnya untuk menghadapi konflik ini. Mereka sepakat untuk mengadakan pertemuan dengan anggota keluarga kerajaan lainnya untuk membahas masalah ini secara terbuka. Keesokan harinya, suasana di istana terasa tegang saat mereka bersiap-siap untuk pertemuan tersebut. Sari mengenakan gaun indah yang dihiasi kerang dan batu permata, sebuah simbol dari komitmennya terhadap dunia baru ini. Namun di dalam hatinya, rasa cemas terus menyelimuti pikirannya. Saat pertemuan dimulai, anggota keluarga kerajaan berkumpul di ruang utama istana, sebuah ruangan besar dengan dinding, terbuat dari karang berkilau, dan lampu-lampu bioluminesen yang memberikan cahaya lembut. Raka berdiri di depan semua orang, menggenggam tangan Sari erat-erat. "Terima kasih telah berkumpul hari ini," katanya dengan suara tegas namun tenang. "Kami ingin membahas kekhawatiran tentang hubungan kami." Salah satu anggota keluarga kerajaan yang paling tua berdiri dan berbicara dengan nada sinis. "Kami semua tahu siapa dia," katanya sambil menunjuk ke arah Sari. "Seorang manusia. Bagaimana mungkin kau berpikir bahwa hubungan ini dapat diterima?" Sari merasakan pandangan sinis itu menghujam ke jantungnya seperti anak panah tajam. Namun, dia tahu bahwa inilah saatnya untuk berbicara. "Saya mungkin seorang manusia," katanya dengan percaya diri. "Tetapi saya mencintai Raka dan ingin membantu menjaga keseimbangan antara dua dunia ini." Beberapa anggota keluarga kerajaan saling bertukar pandang skeptis. Ketegangan semakin meningkat di udara. "Kau tidak mengerti konsekuensi dari tindakanmu," salah satu dari mereka menanggapi dingin. "Jika kau terus berada di sini, kau akan membawa malapetaka bagi kami semua," serunya lagi. Sari merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa situasi semakin memburuk. Dia melihat Raka berdiri teguh di sampingnya, tetapi dia juga merasakan ketidakpastian dalam tatapan matanya. "Cinta kami bukanlah ancaman," kata Raka dengan suara penuh keyakinan. "Kami berdua memiliki tujuan yang sama, menjaga keseimbangan antara dua dunia ini." Namun suara-suara skeptis terus menggema di ruangan itu, menciptakan suasana yang semakin menegangkan. Beberapa anggota keluarga mulai mengusulkan ide-ide ekstrem, bahwa Sari harus pergi atau bahkan lebih buruk lagi. Sari merasa terjebak dalam badai emosi. Dia tidak ingin meninggalkan Raka atau dunia baru ini, tetapi dia juga tidak bisa membiarkan orang-orang ini mengendalikan hidupnya.
Jika kalian memaksa kami untuk berpisah, Sari berkata dengan suara tegas namun penuh emosi, maka kalian akan kehilangan kesempatan untuk melihat bagaimana cinta kami bisa membawa perubahan positif bagi kedua dunia. Suasana semakin memanas. Beberapa anggota keluarga terlihat marah sementara yang lain mulai ragu-ragu terhadap keputusan mereka sendiri. Raka menggenggam tangan Sari lebih erat lagi, memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan saat ketegangan mencapai puncaknya. Dia tahu bahwa keputusan ini akan menentukan masa depan mereka, dan mungkin juga masa depan dua dunia yang berbeda. Dengan hati penuh harapan dan keberanian, Sari bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya, karena dia tahu bahwa cinta sejatinya adalah kekuatan terbesar dalam menghadapi setiap rintangan yang ada di depan mereka. Ketegangan di ruang pertemuan semakin memuncak. Suara-suara skeptis dan keraguan menggema di antara anggota keluarga kerajaan. Sari merasakan jantungnya berdegup kencang, dan ia tahu bahwa saat ini adalah momen krusial yang akan menentukan masa depan hubungan mereka. Raka berdiri di sampingnya, wajahnya menunjukkan ketegasan dan keberanian, tetapi Sari bisa melihat betapa berat beban yang harus dipikulnya. Jika kalian terus menolak hubungan kami, kalian hanya akan menutup pintu untuk kemungkinan yang lebih baik, Sari bersuara lagi, berusaha menahan emosi yang menggebu di dalam hatinya. Cinta kami bisa menjadi jembatan antara dua dunia, bukan penghalang. Salah satu anggota keluarga kerajaan, buaya tua yang paling berpengaruh, menggelengkan kepala dengan sinis. Kau hanya seorang manusia, Sari. Apa yang kau ketahui tentang tanggung jawab kami? Apa yang kau ketahui tentang kekuatan kami? Suaranya penuh nada merendahkan. Sari merasa terpojok oleh kata-kata itu, tetapi ia tidak akan mundur. Saya mungkin bukan bagian dari dunia kalian, katanya dengan tegas. Tetapi saya mencintai Raka. Dan saya bersedia melakukan apapun untuk membuktikan bahwa cinta kami dapat membawa manfaat bagi kedua dunia. Raka mengangguk setuju dan melangkah maju. Kami ingin mengadakan program untuk meningkatkan hubungan antara manusia dan makhluk laut. Kami bisa bekerja sama untuk menjaga lingkungan dan melindungi ekosistem kita. Beberapa anggota keluarga kerajaan mulai terlihat ragu, tetapi buaya tua itu tetap bersikeras. Kita tidak bisa mempercayai manusia. Mereka selalu mencari cara untuk mengeksploitasi kita. Tidak semua manusia seperti itu. Sari menjawab dengan penuh semangat. Saya ingin membantu menjaga keseimbangan. Saya ingin belajar dari kalian dan berbagi pengetahuan saya tentang dunia manusia. Suasana semakin tegang. Beberapa buaya mulai saling berbisik, sementara yang lain tampak bingung dengan situasi ini. Raka berdiri teguh di samping Sari, memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan. Jika kita tidak memberikan kesempatan kepada Sari, Raka berkata dengan suara tegas, kita akan kehilangan kesempatan untuk menciptakan perubahan positif. Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Namun buaya tua itu tidak terpengaruh. Kau harus memilih, Raka. Apakah kau akan memilih cinta ini atau keluargamu? Jika kau terus bersikeras untuk mempertahankan hubungan ini, kami tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan. Sari merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa Raka berada dalam posisi sulit, antara cinta dan tanggung jawab terhadap keluarganya. Namun dia juga merasakan bahwa mereka tidak bisa membiarkan ketakutan menguasai keputusan mereka. Raka, Sari berkata lembut sambil menggenggam tangan Raka lebih erat. Aku tidak ingin menjadi penyebab perpecahan antara kita. Tetapi aku juga tidak akan mundur dari cintaku padamu. Raka menatap Sari dengan penuh kasih sayang dan rasa hormat. Aku tidak akan membiarkan siapapun memisahkan kita, katanya tegas, meskipun ada keraguan di matanya. Pertemuan itu semakin memanas. Beberapa anggota keluarga mulai berdebat satu sama lain, menciptakan suasana yang semakin kacau. Dalam kekacauan itu, Sari merasa terasing dan putus asa. Apakah cinta mereka benar-benar cukup kuat untuk mengatasi semua ini? Di tengah kebisingan itu, suara buaya tua kembali terdengar. Jika kalian ingin membuktikan bahwa cinta ini layak diperjuangkan, buktikanlah. Kami akan memberikan kalian satu kesempatan terakhir.
Semua mata tertuju pada buaya tua saat dia melanjutkan. Kalian harus menghadapi ujian, sebuah tantangan yang akan menguji kekuatan cinta kalian dan komitmen kalian terhadap keseimbangan antara dua dunia. Ujian apa? Tanya Raka dengan nada curiga. Buaya tua tersenyum sinis. Kalian harus pergi ke wilayah terlarang di lautan, tempat di mana makhluk laut paling berbahaya tinggal. Jika kalian bisa kembali hidup-hidup dan membuktikan bahwa cinta kalian lebih kuat daripada rasa takut, maka kami akan mempertimbangkan untuk menerima hubungan ini. Sari merasa ngeri mendengar tantangan itu. Wilayah terlarang terkenal sebagai tempat berbahaya bagi siapapun yang berani masuk ke dalamnya. Namun di sisi lain, dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk membuktikan cinta mereka kepada keluarga Raka. Baiklah, kata Raka dengan suara tegas. Kami menerima tantangan itu. Sari menatap Raka dengan campuran rasa takut dan keberanian. Dia tahu bahwa perjalanan ini akan menjadi sangat berbahaya, tetapi dia juga menyadari bahwa ini adalah kesempatan untuk membuktikan cinta mereka kepada dunia. Dengan tekad baru dan semangat yang menggebu-gebu, Sari bersiap menghadapi tantangan. Berikutnya, sebuah perjalanan ke wilayah terlarang yang penuh risiko dan ketidakpastian. Dia tahu bahwa cinta sejatinya bersama Raka akan menjadi kekuatan pendorong dalam setiap langkah perjalanan ini. Hari-hari menjelang perjalanan ke wilayah terlarang terasa sangat menegangkan bagi Sari dan Raka. Setelah menerima tantangan dari keluarga kerajaan, mereka tahu bahwa mereka harus bersiap secara fisik dan mental untuk menghadapi apapun yang mungkin menanti mereka di sana. Meskipun ketakutan menyelimuti hati Sari, dia juga merasakan semangat yang membara untuk membuktikan cinta mereka. Sari dan Raka menghabiskan waktu bersama, berlatih berenang lebih dalam dan lebih cepat, serta belajar tentang makhluk-makhluk yang mungkin mereka temui di wilayah terlarang. Raka menjelaskan bahwa tempat itu dipenuhi dengan buaya liar dan makhluk laut berbahaya lainnya yang tidak segan-segan menyerang siapapun yang memasuki wilayah mereka. Ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, kata Raka saat mereka berlatih. Kita juga harus bersatu dan saling mendukung. Cinta kita adalah kekuatan terbesar kita. Sari mengangguk, merasa terinspirasi oleh kata-kata Raka. Dia tahu bahwa cinta mereka akan menjadi pemandu dalam perjalanan ini, tetapi dia juga merasakan beban tanggung jawab yang berat di pundaknya. Akhirnya, hari perjalanan tiba. Sari mengenakan gaun pertempuran yang terbuat dari bahan kuat namun fleksibel, dan Raka mengenakan hiasan dari kerang yang menunjukkan statusnya sebagai raja. Mereka berdua tampak siap menghadapi tantangan yang ada di depan. Saat mereka melangkah keluar dari istana menuju lautan yang dalam, Sari merasakan campuran antara kegembiraan dan ketakutan. "Apakah kau yakin kita bisa melakukannya?" tanyanya kepada Raka. "Bersama-sama, kita bisa menghadapi apapun," jawab Raka dengan keyakinan. "Ingat, kita tidak sendirian. Cinta kita akan membawa kita melewati semua ini." Mereka mulai menyelam ke dalam air biru jernih, mengikuti aliran arus menuju wilayah terlarang. Saat mereka semakin dalam, suasana di sekelilingnya berubah. Air menjadi lebih gelap dan arusnya semakin kuat. Sari merasakan ketegangan di udara. Dia tahu bahwa mereka semakin dekat dengan tujuan. Setelah beberapa saat berenang, mereka tiba di batas wilayah terlarang. Di depan mereka terbentang area luas yang dipenuhi dengan karang tajam dan bayangan gelap bergerak cepat di bawah permukaan air. Sari merasa jantungnya berdegup kencang saat melihat makhluk-makhluk besar berenang di sekitar buaya-buaya liar yang tampak ganas. "Bersiaplah," bisik Raka sambil menggenggam tangan Sari erat-erat. Mereka melanjutkan perjalanan dengan hati-hati, mencoba untuk tetap tenang, meskipun ketegangan semakin meningkat. Tiba-tiba, salah satu buaya liar muncul dari bayangan dan menyerang mereka dengan cepat. "Lindungi dirimu!" teriak Raka sambil mendorong Sari menjauh. Sari merasakan adrenalin mengalir dalam tubuhnya saat dia berusaha menghindar dari serangan buaya tersebut. Dengan cepat, dia menggunakan semua pelajaran yang telah ia dapatkan selama berlatih bersama Raka untuk menghindar dan bergerak gesit. Raka melawan buaya itu dengan keberanian luar biasa. Ia menunjukkan kekuatan dan keterampilan bertarungnya sebagai Raja Buaya. Namun, meskipun ia kuat,
Jumlah musuh semakin banyak, buaya-buaya lain mulai mendekat, mengepung mereka. "Sari, kita harus bekerja sama!" teriak Raka sambil terus melawan. Dengan keberanian yang menggebu-gebu, Sari mengambil napas dalam-dalam dan fokus pada cinta yang mengikat mereka berdua. Dia tahu bahwa hanya dengan bersatu mereka bisa mengatasi semua ini. "Kita bisa melakukannya," serunya penuh semangat. Mereka mulai bergerak bersama sebagai satu kesatuan. Raka menyerang buaya-buaya liar, sementara Sari menggunakan kecepatan dan kelincahannya untuk menghindar dari serangan-serangan lain. Mereka saling melindungi satu sama lain. Setiap kali salah satu dari mereka terancam, yang lainnya akan segera datang membantu. Setelah beberapa waktu berlalu dalam pertarungan sengit itu, akhirnya mereka berhasil mengalahkan musuh-musuh mereka satu persatu. Ketika buaya-buaya liar mundur dan meninggalkan medan pertempuran, Sari dan Raka saling menatap dengan kelegaan bercampur kebahagiaan. "Kita berhasil." Sari berseru dengan napas tersengal-sengal, senyum lebar menghiasi wajahnya. Raka tersenyum bangga padanya. "Kau luar biasa. Kita benar-benar bisa mengatasi ini bersama-sama." Namun saat mereka berdua merayakan kemenangan kecil itu, tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari kedalaman lautan, suara yang membuat bulu kuduk Sari berdiri. Dari kegelapan muncul sosok besar, seekor buaya raksasa dengan sisik hitam pekat dan mata merah menyala. "Siapa kalian yang berani memasuki wilayahku?" Suara buaya raksasa itu menggema di seluruh area. Sari merasa ketakutan mendalam saat melihat makhluk itu. Dia tahu bahwa ini adalah ujian terakhir bagi cinta mereka. "Kami datang untuk membuktikan cinta kami," kata Raka dengan suara tegas. Meskipun terlihat tegang, buaya raksasa itu tertawa sinis. "Cinta? Apa artinya cinta jika kalian tidak dapat bertahan hidup di sini? Jika kalian ingin membuktikan diri kalian, hadapilah aku." Sari menatap Raka dengan ketidakpastian. Dia tahu bahwa ini adalah tantangan terbesar yang harus mereka hadapi. Namun di dalam hatinya, dia merasakan keberanian baru muncul. Cinta mereka adalah kekuatan terbesar dalam menghadapi segala rintangan. Bersama-sama, bisik Sari kepada Raka sambil menggenggam tangannya erat-erat. Dengan tekad baru dan semangat juang yang membara, Sari dan Raka bersiap untuk menghadapi makhluk raksasa itu. Sebuah pertarungan yang akan menentukan bukan hanya nasib cinta mereka, tetapi juga masa depan dua dunia yang berbeda. Pertarungan melawan buaya raksasa itu berlangsung dengan sangat sengit. Sari dan Raka berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan makhluk besar yang mengancam mereka. Buaya raksasa itu bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan, menyerang dengan gigi tajamnya yang mengkilap. Setiap kali ia meluncurkan serangan, Sari dan Raka harus bekerja sama dengan sempurna untuk menghindar dan melawan. "Jangan biarkan dia memisahkan kita," teriak Raka sambil melawan, mengalihkan perhatian buaya raksasa itu agar tidak menyerang Sari. Sari berusaha keras untuk tetap tenang, meskipun ketakutan menyelimuti hatinya. Dia tahu bahwa ini adalah ujian terakhir bagi cinta mereka, sebuah kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka dapat menghadapi segala rintangan bersama. Dengan tekad yang kuat, Sari mengambil napas dalam-dalam dan fokus pada Raka. "Raka," serunya. "Kita harus menggunakan kekuatan kita bersama. Kita bisa melakukannya." Raka mengangguk, dan mereka mulai bergerak sebagai satu kesatuan. Sari menggunakan kelincahannya untuk menghindar dari serangan buaya raksasa, sementara Raka menyerang dengan kekuatan dan keberanian yang luar biasa. Mereka saling melindungi satu sama lain, menciptakan harmoni dalam setiap gerakan. Setelah beberapa saat bertarung, Sari melihat peluang. Ketika buaya raksasa itu terhuyung-huyung setelah serangan dari Raka, Sari segera mengambil langkah maju. Dengan keberanian yang membara, dia meluncurkan serangan cepat ke arah mata buaya tersebut. "Sekarang!" teriak Sari. Raka segera mengikuti gerakan Sari, menyerang dari sisi lain. Mereka berdua bekerja sama dengan sempurna. Serangan gabungan mereka membuat buaya raksasa itu terhuyung-huyung dan kehilangan keseimbangan. Dengan satu serangan terakhir yang penuh semangat, mereka berhasil menjatuhkan buaya raksasa tersebut ke dasar laut. Makhluk itu mengeluarkan raungan keras sebelum akhirnya tenggelam ke dalam kegelapan lautan.
meninggalkan jejak ketakutan di hati makhluk-makhluk lain yang menyaksikan pertarungan itu. Sari dan Raka saling menatap dengan kelegaan, bercampur kebahagiaan. "Kita berhasil!" Sari berseru, air mata bahagia mengalir di pipinya. Raka menggenggam tangan Sari erat-erat. "Kita membuktikan bahwa cinta kita lebih kuat daripada segala rintangan." Namun, saat mereka merayakan kemenangan kecil mereka, suara gemuruh kembali terdengar dari kedalaman lautan. Dari kegelapan muncul sosok-sosok lain. Anggota keluarga kerajaan Raka yang sebelumnya skeptis kini muncul dengan tatapan terkejut dan rasa hormat. "Bagaimana kalian bisa mengalahkan buaya raksasa itu?" Salah satu dari mereka bertanya dengan nada tak percaya. Sari merasa gugup saat semua mata tertuju padanya dan Raka. Namun dia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk membuktikan diri. "Kami melakukannya bersama," jawabnya dengan percaya diri. "Cinta kami adalah kekuatan terbesar kami." Beberapa anggota keluarga kerajaan saling bertukar pandang, tampak terkesan oleh keberanian pasangan ini. Buaya tua yang paling berpengaruh mendekat, tatapannya kini lebih lembut daripada sebelumnya. "Kami telah salah menilai kalian," katanya dengan nada serius. "Cinta kalian memang kuat dan tulus." Sari merasa harapan mulai tumbuh di dalam hatinya. "Kami ingin membantu menjaga keseimbangan antara dua dunia," katanya lagi. "Kami percaya bahwa kolaborasi antara manusia dan makhluk laut dapat membawa manfaat bagi kita semua." Raka menambahkan, "Kami ingin membangun jembatan antara dua dunia ini. Bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk generasi mendatang." Beberapa anggota keluarga kerajaan mulai terlihat setuju. Keraguan di wajah mereka perlahan-lahan memudar. Namun buaya tua masih tampak berpikir keras sebelum akhirnya berbicara lagi. "Kami akan memberi kalian kesempatan," katanya pelan, tetapi tegas. "Kami akan mempercayakan tugas menjaga keseimbangan kepada kalian berdua." Sari merasa jantungnya berdegup kencang mendengar kata-kata itu. Ini adalah kesempatan yang telah mereka tunggu-tunggu. Namun di dalam hatinya masih ada rasa cemas tentang tanggung jawab besar yang kini ada di pundaknya. "Tapi ingat," buaya tua melanjutkan, "keberhasilan kalian akan bergantung pada komitmen kalian terhadap cinta dan tanggung jawab ini." Sari dan Raka saling menatap penuh keyakinan. "Kami akan melakukan yang terbaik," jawab Raka tegas. Dengan misi baru di depan mereka, Sari dan Raka kembali ke istana bawah air dengan semangat baru. Mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi untuk membangun kembali kepercayaan antara dua dunia. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan pertemuan antara manusia dan makhluk laut. Sari dan Raka bekerja keras untuk menjalin hubungan baik antara kedua komunitas tersebut. Mereka mengadakan program-program pendidikan tentang pentingnya menjaga ekosistem laut, serta cara-cara agar manusia dapat hidup berdampingan dengan makhluk laut tanpa merusak lingkungan. Sari merasakan kebahagiaan baru saat melihat perubahan positif terjadi di sekelilingnya. Penduduk desa mulai menerima keberadaan Raka sebagai bagian dari komunitas mereka. Anak-anak desa datang untuk belajar tentang kehidupan laut dari Sari dan Raka, sementara makhluk laut mulai memahami cara manusia berinteraksi dengan lingkungan mereka. Namun meskipun banyak kemajuan telah dicapai, tantangan masih ada di depan mata. Masih ada beberapa pihak yang skeptis terhadap hubungan mereka dan keberadaan manusia di dunia bawah air. Suatu malam, saat Sari duduk di tepi kolam renang istana merenungkan semua perubahan yang terjadi, Raka datang menghampirinya. "Apa kau baik-baik saja?" tanyanya lembut. Sari menatap Raka dengan senyuman lemah. "Aku hanya berpikir tentang semua tanggung jawab ini," jawabnya jujur. "Kadang aku merasa terbebani." Raka duduk di sampingnya dan menggenggam tangannya erat-erat. "Kita akan melewati semua ini bersama-sama," katanya penuh keyakinan. "Cinta kita adalah kekuatan terbesar kita." Mendengar kata-kata itu membuat hati Sari terasa hangat. Dia tahu bahwa meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, cinta mereka akan selalu menjadi pemandu dalam setiap langkah perjalanan ini. Dengan semangat baru dan harapan yang tumbuh dalam hati mereka, Sari dan Raka bersiap menghadapi masa depan, sebuah
Masa depan penuh kemungkinan untuk menciptakan harmoni antara dua dunia yang berbeda, namun saling melengkapi. Hari-hari berlalu, dan Sari serta Raka terus bekerja keras untuk membangun jembatan antara dunia manusia dan dunia bawah air. Upaya mereka mulai membuahkan hasil. Hubungan antara kedua komunitas semakin erat dan kepercayaan mulai tumbuh di antara mereka. Namun, tantangan tetap ada, dan mereka harus tetap waspada terhadap skeptisisme yang masih menyelimuti beberapa pihak. Suatu pagi yang cerah, Sari dan Raka mengadakan acara besar di tepi sungai, sebuah festival yang merayakan persatuan antara manusia dan makhluk laut. Penduduk desa berkumpul dengan penuh antusias, sementara makhluk laut dari kerajaan Raka juga hadir untuk merayakan momen bersejarah ini. Sari mengenakan gaun indah yang dihiasi dengan kerang dan batu permata, sementara Raka tampak gagah dengan hiasan tradisionalnya. Mereka berdua berdiri di panggung kecil yang telah disiapkan, siap untuk menyampaikan pidato kepada semua orang yang hadir. Selamat datang teman-teman. Sari memulai dengan suara ceria. Hari ini kita berkumpul untuk merayakan cinta dan persatuan antara dua dunia yang berbeda, dunia manusia dan dunia laut. Sorakan gembira terdengar dari kerumunan. Sari merasakan semangat positif mengalir di sekelilingnya. Kita telah belajar banyak dari satu sama lain, lanjutnya. Dan hari ini adalah bukti bahwa dengan cinta dan kerja sama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik. Raka melanjutkan pidato Sari. Kami ingin mengajak kalian semua untuk berkomitmen menjaga lingkungan kita bersama. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk melindungi lautan dan kehidupan di dalamnya. Setelah pidato bersemangat itu, mereka mengundang anak-anak desa dan makhluk laut untuk ikut serta dalam berbagai permainan dan aktivitas. Suasana festival dipenuhi dengan tawa anak-anak, musik, dan tarian, sebuah perayaan kehidupan yang penuh. Warna Sari merasa bahagia melihat semua orang bersenang-senang. Dia tahu bahwa kerja keras mereka telah membuahkan hasil. Saat dia melihat Raka berinteraksi dengan anak-anak, hatinya dipenuhi rasa cinta dan kebanggaan. Namun saat festival berlangsung, Sari melihat sekelompok buaya tua dari keluarga kerajaan mendekat dengan ekspresi serius di wajah mereka. Salah satu dari mereka, buaya tua yang paling berpengaruh, maju ke depan. Sari, katanya dengan nada tegas, kami ingin berbicara denganmu dan Raka. Raka menatap Sari dengan cemas. Dia tahu bahwa pertemuan ini bisa menjadi tantangan baru. Baiklah, jawab Sari sambil menggenggam tangan Raka erat-erat. Mereka mengikuti buaya tua ke sisi festival yang lebih tenang. Kami telah mengamati semua usaha kalian, kata buaya tua itu. Dan kami harus mengakui bahwa kami salah menilai hubungan kalian. Sari merasa harapannya mulai tumbuh. Apakah itu berarti kalian menerima kami? Tanyanya penuh semangat. Ya, jawab buaya tua itu dengan nada lebih lembut. Kami ingin memberikan kesempatan kepada kalian untuk memimpin program perlindungan lingkungan secara resmi, sebuah kolaborasi antara manusia dan makhluk laut. Sari terkejut mendengar pengakuan itu. Dia tidak percaya bahwa usaha mereka akhirnya diakui. Kami akan melakukan yang terbaik, serunya penuh semangat. Raka menambahkan, kami akan memastikan bahwa hubungan ini membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Setelah pertemuan itu, festival kembali berlangsung dengan lebih meriah. Sorak-sorai menggema di udara saat penduduk desa dan makhluk laut bersatu dalam perayaan cinta dan persatuan. Saat malam tiba, Sari dan Raka berdiri di tepi sungai, memandangi bintang-bintang yang bersinar di langit malam. Mereka merasa bahagia melihat perubahan positif yang telah terjadi. Tidak ada yang lebih berarti bagiku daripada melihat kita semua bersatu, kata Sari sambil tersenyum pada Raka. Raka menatapnya dengan penuh cinta. Kau adalah cahaya dalam hidupku, Sari. Tanpamu, semua ini tidak akan mungkin terjadi. Sari merasa haru mendengar kata-kata Raka. Dia tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan selalu mudah, tetapi cinta mereka telah terbukti kuat menghadapi segala rintangan. Mari kita terus berjuang bersama, ujar Sari penuh semangat. Kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Raka mengangguk setuju. Bersama-sama kita bisa menghadapi apapun. Malam itu dipenuhi dengan harapan baru.
Sari dan Raka berjanji untuk terus bekerja sama demi menciptakan harmoni antara dua dunia, dunia manusia dan dunia laut. Dengan cinta sebagai pemandu mereka, Sari tahu bahwa tidak ada batasan bagi apa yang bisa dicapai ketika dua hati bersatu dalam tujuan yang sama. Mereka siap menghadapi setiap tantangan baru yang akan datang. Karena cinta sejati adalah kekuatan terbesar dalam hidup mereka. Saat bulan purnama bersinar terang di atas lautan, Sari dan Raka berpegangan tangan erat-erat, sebuah simbol dari komitmen mereka satu sama lain dan harapan untuk masa depan yang cerah bagi kedua dunia yang kini saling melengkapi.